Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, amin. Wabil khusus sahibul bait Ustaz Haji Tarmizi dari sebelah sana. Ada Pak RT, ini bukan ini ya urutan jabatan ya, tapi urutan tempat. Ya, Pak RT Matali, Pak RW, Pak Syarif Hidayat, ya, Bang Fahmi, Bang Ustadz Ismail, dan sebelah sini ada Pak Soni, Bang Udin, siapa nih? Pak Arifin, Bapak kita semuanya, dan semuanya hujat, para tokoh. Apa kabar malam hari ini semua? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada Bu? Ustaz ibu-ibu ada? Ya, minimal Bu Tarmizi ya. Sama istri, calon istri ya. Ya, putri beliau, semoga pernikahannya besok lancar. Malam ini didoakan dan semoga bisa ikutan dengar nih ya. Karena hijrah kita ini terkait dengan pernikahan. Dulu kita hijrah belum menikah, masih jomblo, kemudian punya istri, punya suami. Nah, esensi hijrah bagi kita yang tidak berada di zaman Nabi salah satunya adalah itu. Maka bapak-bapak yang belum punya istri, ada nggak ya? Nggak ada ya? Jangan bahas masalah nambah ya. Tempatnya harus spesial gitu. Ya, maka segera untuk beristri. Kenapa? Karena akan lebih menyelamatkan kita, sehingga insya Allah hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan saya sampaikan sedikit saja, karena pesannya Bang Ambil tadi jangan lama-lama, kalau dinulakin ya sejam ya. Sejam. Ya, di sini jangan lama-lama ya, sebentar saja. Ya, yang penting diingat gitu. Agar mudah diingat untuk pernikahan kita yang sudah lama ataupun yang masih baru ataupun yang akan menikah besok, ada 5M. Nah, yang bisa kita amalkan insya Allah ya, kita berjuangkan. M yang pertama, mitsaqan ghalidan. Ya, mitsaqan ghalidan. Pernikahan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidan. Masya Allah. Apa itu mitsaqan ghalidan? Ya, adalah perjanjian yang kuat. Ada dalam surat An-Nisa ayat 21. Kalau kita lihat tafsir, ada dua orang mufassir yang kitabnya sangat terkenal. Siapa beliau? Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Jalalain artinya dua jalal, karena namanya sama-sama jalal. Apa kata beliau? Mitsaqan ghalidan itu ada makna taukid. Mitsaq, makna penguat. Maka orang yang melakukan pernikahan, dia melakukan mitsaqan ghalidan, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang tegas, bukan sekedar hitam di atas putih, bukan sekedar ada cap atau tanda tangan di atas materai, tapi dia perjanjian yang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana nih penerapannya, usahanya? Kita ingat terus bahwa pernikahan itu bukan sekedar making baby, bukan sekedar punya keturunan, tapi pernikahan itu adalah perjanjian yang melibatkan Allah, dan semua yang melibatkan Allah ada akadnya
menjadi sumber pahala insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. M yang pertama mitsaqan ghalidhan. M yang kedua muasyarah ya, bil ma'ruf. Ada di surat An-Nisa juga ayatnya turun lagi 19. Muasyarah bil ma'ruf apa artinya? Memperlakukan istri suami dengan cara yang baik. Kalau sudah mitsaqan ghalidhan maka harus muasyarah bil ma'ruf, harus berlaku baik. Ini lagi ada saking cintanya disiksa ya, Masya Allah, yang lagi viral. Masya Allah. Semoga kita diselamatkan Allah semuanya, anak cucu kita diselamatkan oleh Allah. Maka dari mana mulainya? Dari diri kita sebagai suami, dari diri kita sebagai istri, ada komitmen untuk muasyarah bil ma'ruf, berlaku baik. Kalau ada yang kurang cocok, jangan main tangan, kecuali tangannya pegang merah-merah. Kalau ada yang kurang cocok, jangan main kaki, ya. Tapi harus saling menasehati. Jangan sampai kemudian menimbulkan sesuatu yang berimplikasi kepada kedzaliman. Emang nggak pernah kita tersakiti? Gimana nih? Pernah atau sering? Ya pasti ada. Ingat, kalau sudah mitsaqan ghalidhan, apapun yang terjadi dalam keluarga, mau sakit, mau susah, mau senang, mau sedih, semuanya menjadi sumber apa, Pak? Sumber pahala. Betapa indahnya segala aktivitas kita di rumah tangga kita menjadi sumber pahala. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang ketiga, singkat padat berisi. Setelah pertama mitsaqan ghalidhan, kedua muasyarah ya bil ma'ruf, yang ketiga nah ini mawaddatan wa rahmatan. Ini perjuangan semua, Pak. Tidak bisa menikah pasti begitu, nggak bisa. Ini ada komitmen, diperjuangkan. Perjanjian mitsaqan ghalidhan diperjuangkan sungguh-sungguh. Insya Allah usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Ini menasihat diri saya sendiri dan bapak-bapak semuanya ya. Jadi bukan ya nasihatin orang, tapi nasihatin diri sendiri juga. Harus komitmen, pegang teguh perjanjian, usaha terus. Begitu juga memperlakukan kebaikan dengan sifat yang macam-macam, yang kadang kita suka, kadang tidak suka, maka terus harus berjuang selalu memperlakukan dengan baik. Ya. Dan yang ketiga tadi apa? Mawaddatan wa rahmatan, cintai dan sayangi. Ya. Ada wuddan, ada cinta, ada rahmatan, ada kasih sayang. Gimana cara mencintai, mengasihi, menyayangi? Ternyata tidak boleh dengan cara fisik, karena dengan cara fisik tambah lama tambah nggak asyik. Ya, ukurannya semakin melebar, fisiknya semakin melemah. Kalau dulu apa, Bang Udin? Kalau dulu ketika melihat sudah, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ya, istilahnya pandangan hidup, kata orang dulu. Hidup ya. Pandang doang udah hidup. Setelah tambah lama jadi pegangan hidup. Loh. Yang terakhir apa itu? Waduh, perjuangan baru hidup. Kalau mikirnya fisik nggak lama, ada waktu, maka mawaddah warahmah tidak akan bisa diterapkan, didapatkan hanya dengan soal fisik. Apa soalnya harusnya? Coba kita lihat. Ini mitsaqan ghalidhan, ini perjanjian yang melibatkan Allah. Sampai Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan kalau orang sudah menikah maka halal yang haram. Masya Allah. Sampai ya, Said Qutb dalam tafsir fi dilalil
ya, Quran beliau menyampaikan bahwa mitsaqan ghalidhan itu harus ada kesadaran untuk tidak merendahkan sehingga saling menghargai. Insyaallah juga didukung penjelasan oleh para mufassir. Mawaddah warahmah bukan pemberian, tapi dia adalah sebuah hasil dari usaha yang sungguh-sungguh berharap rahmatnya Allah, menyadari bahwa semua aktivitas dalam keluarga adalah pundi-pundi pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah dipercepat ini, udah 10 menit aja. Masya Allah. Terus yang keberapa sekarang Pak? Keempat. Jangan langsung 5 Bang Edi. Ya. Yang keempat dulu ya. Apa yang keempat? Yang keempat itu adalah musawwah. M ya, musawwah. Apa artinya musawwah? Kesetaraan. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 187, kita para suami itu adalah baju pakaian untuk para istri. Begitu juga sebaliknya. Maka setara. Kalau ada katanya suami menjadi pemimpin, itu tugasnya, bukan derajatnya. Bahkan Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan pejabat, bukan rakyat, bukan presiden, bukan presiden, tapi yang paling mulia atqakum, yang paling bertakwa. Siapa yang tahu ketakwaan? Hanya Allah. Bagaimana kita sesama bisa merasakannya? Dengan getaran-getarannya, dengan sikap perbuatannya. Memang itu rahasia Allah. Ini takwanya seberapa, tapi sikap, karakter, perbuatan, kata-kata itu cerminan dari ketakwaan. Karena takwa adanya di dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir. Nah, enak nih kalau udah terakhir. Yang terakhir, M yang terakhir, yang kelima adalah musyawarah. Dalam surat At-Talaq ayat 6 disampaikan suatu saat pasti antara suami dan istri ada slek. Itu kalau sedang, kalau keras slek gitu kencang. Tapi kalau biasa slek. Mau rendah, mau sedang, mau keras, semua yang terjadi perselisihan di antara suami dan istri harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan kalau tidak bisa, tidak boleh kemudian buntu, ada jalan ya. Datangkan perwakilan keluarganya yang laki-laki, begitu juga datangkan perwakilan keluarganya yang perempuan. Masya Allah, sudah gamblang dalam Al-Quran bahwa pernikahan itu mulia banget. Pernikahan itu sebagai syarat yang penting kalau kita ingin menyempurnakan agama kita. Pernikahan itu sebagai jalan wasilah untuk mempermudah kita masuk surga. Pernikahan itu menjadi ukuran bahwa seseorang itu kira-kira bisa tidak untuk mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah kalau 5M ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita perjuangkan terus, insya Allah kita akan mendapatkan predikat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering disebut sakinatan, mawaddatan, warahmatan. Insya Allah. M yang pertama, mitsaqan ghalidhan. M yang kedua, muasyarah bil ma'ruf. M yang ketiga, mawaddatan warahmatan. M yang keempat, musawwah, kesetaraan. M yang terakhir, yang kelima, musyawarah, jangan buntu, selalu harus ada solusi. Insyaallah. Jazakumullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.